Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020. Kita kembali lagi ke mata pelajaran tematik ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran ke-3 dan 4 di subtema ke-3. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 90. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada foto seorang tokoh ya, tokoh dan penemunya yaitu penemu lampu lalu lintas. Nah, kita harus tahu dulu, mungkin kalian tidak mungkin kalian sudah pernah mendengar lampu lalu lintas itu apa, tidak asing lagi bagi kalian ya. Nah, misalnya kalian itu lagi berpergian sama orang tua, kalian pasti melewati lampu-lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu lampu yang mengendalikan arus listrik yang dipasang di persimpangan jalan ya, di persimpangan jalan. Ada kan, pernah kalian lihat kan? Ataupun di tempat penyeberangan pejalan kaki ada, dan tempat arus listrik lainnya. Nah, lampu lalu lintas ini kalian pernah lihat mungkin di jalan ya, ada 3 warnanya ya, ada merah, kuning, dan hijau. Nah, mungkin kalau teacher jelasin mungkin kalian sudah pernah tahu ya, teacher hanya mengulang. Nah, kalau merah itu untuk berhenti ya, kalau misalnya kita lagi di jalan, kita melewati lampu lalu lintas. Kalau lampu lalu lintas itu warna merah, itu artinya kita itu harus berhenti ya, karena kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, itu sudah menjadi kewajiban kita nak di jalan, kita harus mematuhi peraturan yang ada di jalan. Nah, itu warna merah. Sedangkan kalau warna kuning, nah warna kuning itu hati-hati ya, itu sudah ada hati-hati. Nah, sedangkan kalau warna hijau itu boleh jalan ya, itu boleh jalan. Nah, di sini ada penemu lampu lalu lintas ya. Penemu lampu lalu lintas itu ada yang namanya Gareth ya. Gareth Augustus Morgan. Nah, Gareth Augustus Morgan ya. Nah, ini adalah seorang warga dari Amerika Serikat yang menemukan pertama kali lampu lalu lintas. Ini Gareth Augustus Morgan ya. Nah, itu cuma pembukaan kita ya mengenai lampu lalu lintas. Nah, di sini kita akan belajar pelajaran IPA tentang penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lampu lalu lintas tadi itu merupakan contoh dari rangkaian paralel nak, lampu lalu lintas ya. Nah, rangkaian lampu pada lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian listrik paralel ya. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel ini kemarin sudah kita jelasin kan, rangkaian listrik sama paralel itu apa perbedaannya, apa persamaannya. Nah, di sini kita mencari nama alat listrik ya yang menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, contohnya tadi lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas tadi kan merupakan contoh rangkaian listrik paralel ya. Nah, di sini rangkaian listrik paralel. Kegunaannya mengendalikan arus lalu lintas di jalan raya. Nah, kalau contoh seri itu bisa kita lihat di lampu hias nak ya, di lampu hias. Lampu hias itu merupakan rangkaian seri ya, merupakan rangkaian seri. Kenapa? Karena lihat aja kalian, kalau lampu hias, kalau dia satu mati, semuanya nanti ikut mati. Itu lampu hias ya. Oke, mungkin. Nah, ini di sini ada keterampilan membuat rangkaian listrik paralel pada lampu lalu lintas ya. Teacher tidak menyuruh praktek dulu untuk ini. Kenapa? Karena sulit nanti untuk kalian itu mencari bahan-bahannya ya sendirian. Biasanya ini dilakukan secara berkelompok ya. Nanti kita lakukan ketika kita sudah
masuk sekolah ya, kalau ada kesempatan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 92. Nah, ini masih membahas tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Mungkin kalian sudah masih ingat ya, teks eksplanasi itu apa. Nah, ini merupakan contoh teks eksplanasi yang berjudul Penemu Penyeka Kaca Mobil. Nah, salah satu penemu wanita yang mengubah dunia itu adalah Mary Anderson. Nah, di sini menceritakan tentang Mary Anderson ya, penemu wiper mobil ya, penemu wiper mobil. Nah, bisa kalian baca sendiri di rumah ya. Bisa kalian baca sendiri di rumah apa saja yang ada di dalam bacaan penemu penyeka kaca mobil. Oke. Nah, di sini juga setelah kita membaca, setelah kalian membaca, kalian buat ya. Buat di sini ada paragraf, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf ya. Kalian buat paragraf 1 itu merupakan apa? Ingat, kita kembali lagi ke struktur dari struktur dari teks eksplanasi itu ada 3 ya. Deretan penjelas, pernyataan umum, dan kesimpulan. Nah, paragraf 1 tadi merupakan apa? Misalnya deretan penjelas atau pernyataan umum. Nah, isi paragrafnya ini merupakan informasi penting kalian buat ya, merupakan informasi penting. Nah, ini mungkin tugas kalian untuk hari ini ya. Ini dibuat dari bacaan ini. Sebelum kalian membuat ini, kalian harus membaca dulu di halaman 92 itu ya. Baru kalian tahu merupakan struktur dari dari teks eksplanasi apa dan informasi penting apa ya. Oke. Sekarang kita lanjut di pembelajaran keempat ya. Bisa buka buku kalian di halaman 96. Nah, tadi pembukaannya kita sudah membahas tentang lampu lalu lintas. Nah, sekarang itu adalah rambu lalu lintas ya. Rambu lalu lintas. Mungkin kalian sudah pernah tahu juga rambu lalu lintas itu. Nah, rambu lalu lintas itu pertama kali itu, orang pertama kali yang mencetuskan rambu lalu lintas ini William ya, William. Nah, ini tadi lampu. Sedangkan ini rambu. William Wells Eno ya, ini juga merupakan warga dari Amerika Serikat. Yang tadi ini merupakan Morgan, ini merupakan warga Amerika Serikat, dan William juga merupakan warga Amerika Serikat. Nah, William ini pertama kali dia menemukan rambu lalu lintas stop atau berhenti, dan dia menemukan rambu lalu lintas berhenti. Ada juga yang ditemukannya rambu penyeberang jalan ya, penyeberang jalan. Ada lagi dia pemberhentian taksi. Nah, bisa kalian buka buku kalian di sini, lihat. Seorang warga Amerika Serikat ya, ia menemukan rambu stop ya, rambu penyeberang jalan, dan rambu pemberhenti taksi. Nah, selain itu, dia juga menciptakan manajemen lalu lintas seperti bundaran dan jalan satu arah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan buku kalian di halaman 96, itu merupakan contoh-contoh rambu lalu lintas. Ini yang A, B, C, D, E ya. Itu merupakan contoh rambu lalu lintas. Nah, yang pertama itu rambu lalu lintas juga ini ya. Nah, yang B itu merupakan pemberitahuan bahwa itu stop. Nah,
harus berhenti ya. Nah, kalau yang ke C itu kecepatan 60 km ya. Nah, kalau yang D itu di sini ada rel kereta api. Nah, yang E itu dilarang memasuki roda 2 itu dilarang masuk, sama seperti ya. Roda 2 dilarang masuk. Nah, itu merupakan contoh dari rambu lalu lintas. Nah, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita di jalan ya. Nah, sudah kita ketahui itu, kemarin sudah tahu kalian hak apa, kewajiban apa. Nah, kalau di jalan kewajiban kita itu yang pertama itu pasti mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun lampu lintas ya, lampu lalu lintas ya. Dan bisa juga kita mematuhi peraturan di jalan. Nah, misalnya kita menggunakan motor, kita harus memakai helm. Nah, itu merupakan kewajiban kita ya. Nah, sama seperti kewajiban kita juga membayar pajak, itu juga kewajiban ya. Kalau di mobil itu menggunakan seat belt ya, kalau di mobil. Nah, itu merupakan kewajiban kalian. Nah, kalau hak kita itu di jalan, kita itu mendapatkan kenyamanan dan keamanan di jalan. Contohnya kenyamanan itu kan ada rambu lalu lintas ya, ada rambu lalu lintas sehingga jalan itu menjadi tertib. Kita yang menggunakannya menjadi nyaman dan aman. Nah, itu hak kita di jalan ya. Tetapi kalau kita menggunakan sebelum kita mendapatkan hak, kita harus juga itu menjalankan kewajiban kita. Jangan kita hanya ingin mendapatkan hak saja. Mungkin kalian pernah lihat di jalan raya itu ada yang tidak mematuhi aturan-aturan di jalan ya. Padahal di situ lampu lalu lintasnya itu berwarna merah, tetapi dia tetap jalan. Nah, mungkin kalian pernah ketemu orang-orang seperti itu ya. Teacher harap kalian tidak termasuk ya, atau orang tua kalian tidak termasuk di orang-orang seperti itu ya. Karena kita harus menjalankan kewajiban kita dengan baik kalau kita mau mendapatkan hak kita yang layak ya. Oke. Di sini nah ini juga ini teacher mau kalian cari tugas di rumah. Di halaman 97 itu ada gambar-gambar rambu-rambu lalu lintas. Teacher mau tugas kalian juga itu membuat dan mencari apa arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut ya. Itu tugas di rumah juga. Oke, sekarang kita akan lanjut ke halaman 98. Itu tentang membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, mungkin minggu-minggu kemarin teacher sudah jelaskan itu kalimat efektif itu. Di sini sudah ada lagi dibuatnya ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu mengandung subjek dan predikat. Yang kedua itu disusun sesuai urutan kalimat yang benar, menggunakan kosakata baku ya. Dan tidak bertele-tele. Kalimatnya tidak bertele-tele ya. Dan tidak bermakna ganda. Nah, mungkin teacher di sini juga teacher tidak jelaskan lagi, tetapi teacher mau kalian di sini ada teks bacaan tentang cermin si kaca bening peningkat percaya diri di halaman 98. Nah, kalian cari di sini ada kata-kata yang tidak baku ya. Kalian cari kata-kata yang tidak bakunya ya, atau kalimat atau kata yang salah kalian cari. Nah, kalian perbaiki ya. Setelah misalnya kalian menemukan kata, nah di sini ada kata zaman ya. Nah, zaman. Nah, zaman ini kan tidak baku. Nah, kalian perbaiki yang baik, yang benarnya itu apa? Ya, itu tugas kalian juga. Ingat, tugas yang pertama tadi di pembelajaran ketiga itu ini di halaman 93 mencari teks eksplanasi, unsur-unsur struktur teks eksplanasi dan informasi penting. Yang kedua tadi rambu-rambu lalu lintas, dan yang ketiganya
di halaman 98 itu tadi, mencari kosakata baku dan kalimat yang tidak itu berdasarkan kaidah bahasa yang benar ya. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini ya. Selamat pagi.